Baiklah, masih kita membahas akuntansi merger antara PT ARI dan PT RRI. PT ARI sebagai pengakuisisi menerbitkan 50.000 lembar saham biasa, nilai nominal per lembar Rp12.000, total nilai nominal Rp600 juta, total nilai pasar Rp685 juta. Biaya penerbitan 20 juta dan biaya langsung lainnya 40 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan biaya langsung 40 juta dan penerbitan 20 juta, pada metode pembelian biaya langsung lainnya diakui sebagai harga perolehan investasi, dicatat sebagai investasi PT RRI 40 juta, 20 juta biaya penerbitan diakui sebagai beban ditangguhkan untuk mengurangi tambahan modal di setor. Pada metode akuisisi, beban langsung lainnya diakui sebagai beban periode atau beban lainnya 40 juta. Biaya penerbitan diakui sebagai beban ditangguhkan untuk pengurangan tambahan modal di setor. Sedangkan untuk penyatuan kepentingan, seluruh biaya transaksi diakui sebagai beban lain. Nah, untuk pencatatan penerbitan 50.000 lembar sahamnya, investasi PT RRI diakui sebesar harga saham, modal saham dicatat sebesar nilai nominal Rp600 juta, sisanya tambahan modal disetor. Metode akuisisi sama dengan metode pembelian. Sedangkan untuk metode penyatuan kepentingan, investasi PT RRI diakui sebesar nilai buku PT RRI Rp650 juta, modal saham dicatat sebesar nilai nominal Rp600 juta, sisanya menyesuaikan. Oke, sehingga jurnalnya untuk metode pembelian, investasi PT RRI didebet sebesar harga pasar saham Rp685 juta, sama dengan metode akuisisi. Modal saham dikredit dicatat sebesar nilai nominal Rp600 juta, beban ditangguhkan dikredit Rp20 juta, baik metode pembelian maupun metode akuisisi. Selisihnya merupakan tambahan modal disetor. Sedangkan untuk metode penyatuan kepentingan, investasi PT RRI diakui sebesar nilai buku Rp650 juta, modal saham dikredit sebesar nilai nominal Rp600 juta. Perhatikan, nilai buku modal saham PT RRI Rp500 juta dan harus dicatat sebesar Rp600 juta, sehingga kekurangannya diambilkan dari nilai buku tambahan modal disetor 40 juta dan saldo laba 60 juta, sehingga sisa saldo laba yang harus dicatat 50 juta rupiah. Nah, untuk penerimaan aset bersih dari PT RRI dengan mengkredit investasi PT RRI, perhatikan di sini nilai investasi dengan nilai aset bersih itu terjadi selisih, di mana nilai investasi untuk metode pembelian sebesar 725 juta ini lebih kecil dari aset bersih nilai wajar PT RRI yang 825 juta, sehingga terjadi diskon pembelian atau goodwill negatif sebesar 100 juta. Diskon pembelian 100 juta ini dipakai untuk mengurangi atau menurunkan nilai wajar aset tetap sebesar 450 juta menjadi 350 juta. Sedangkan untuk metode akuisisi, nilai investasinya 685 juta dibandingkan dengan aset bersih 825 juta, terjadi diskon pembelian sebesar 140 juta rupiah, sehingga aset tetap diturunkan menjadi 310 juta rupiah. Jurnalnya sebagai berikut. Aset bersih dicatat sebesar nilai wajar kecuali untuk aset tetap. Untuk metode pembelian dicatat menjadi sebesar 350 juta rupiah.
Sedangkan untuk metode akuisisi aset tetap bersih dicatat menjadi 310 juta rupiah untuk mengimbangi nilai investasi yang dikredit untuk metode pembelian 725 juta dan metode akuisisi investasi PT RRI dikredit 685 juta. Sedangkan untuk metode penyatuan kepentingan, seluruh aset bersih dicatat sebesar nilai buku termasuk akun nominal. Investasi PT RRI dikredit 650 juta sebesar nilai buku. Nah, jika jurnal ini diposting ke buku besarnya, di mana dalam akuntansi merger PT RRI PT ARI sebagai saldo awal, nilai buku PT ARI merupakan saldo awal, kemudian dimasukkan atau diposting jurnal untuk masing-masing metode, sehingga saldonya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi konsolidasi, yaitu di dalam bentuk konsolidasi ini seluruh perusahaan yang bergabung itu lebur akan dibentuk perusahaan yang baru. Dalam hal ini PT Yurika mengambil alih PT ARI dan PT RRI. PT Yurika menerbitkan 100.000 lembar saham biasa, nilai nominal per lembar Rp21.000, total nilai nominal 2.100.000.000 dengan harga pasar sahamnya Rp3.650.000.000 untuk memperoleh aset bersih PT ARI dan PT RRI. Biaya pencatatan dan penerbitan 20 juta serta biaya langsung lainnya 40 juta. Oke, kita bahas satu persatu jurnalnya. Untuk metode pembelian, pencatatan biaya langsung dan biaya penerbitan seperti biasa. Biaya langsung merupakan harga perolehan, sedangkan biaya pencatatan merupakan pengurang tambahan modal di store. Untuk metode akuisisi, biaya akuisisi 40 juta merupakan biaya periode berjalan, sedangkan biaya pencatatan pengurang tambahan modal di store. Sedangkan metode penyatuan kepentingan semuanya merupakan biaya periode berjalan. Oke. Nah, sehingga jurnalnya untuk metode pembelian investasi PT RRI di debit 40 juta, beban ditangguhkan di debit 20 juta. Sedangkan metode akuisisi untuk biaya lainnya merupakan biaya periode atau beban lain 40 juta. Biaya penerbitan diakui sebagai beban ditangguhkan. Sedangkan untuk penyatuan kepentingan, beban lainnya atau beban periode ini merupakan seluruh biaya transaksi. Nah, untuk pencatatan penerbitan sahamnya, investasi PT ARI dan RRI pada metode pembelian itu dicatat sebesar harga pasar Rp3.650.000.000 sama dengan metode akuisisi. Modal saham akan dicatat sebesar nilai nominalnya Rp2.100.000.000, sisanya tambahan modal di setor. Untuk penyatuan kepentingan, investasi pada PT ARI dan RRI dicatat sebesar nilai buku 3 miliar. Ini total daripada nilai buku PT ARI dan PT RRI. Modal saham dicatat sebesar nilai nominal, sisanya menyesuaikan. Jurnalnya untuk metode pembelian dan metode akuisisi sama, yaitu investasi PT ARI dan RRI di debit Rp3.650.000.000, modal saham dikredit sebesar nilai nominal Rp2.100.000.000, beban ditangguhkan dikredit 20 juta, sisanya tambahan modal di setor Rp1.530.000.000. Sedangkan untuk metode penyatuan kepentingan,
investasi PT Ari dan Reri di debit sebesar nilai buku kedua perusahaan, yaitu 3 miliar, sedangkan modal saham harus dikredit sebesar nilai nominal, yaitu 2 miliar 100 juta, padahal nilai nominal untuk modal saham kedua perusahaan yang bergabung adalah 1 miliar 500 tambah dengan 500 juta, itu totalnya 2 miliar, sehingga ada kekurangan pencatatan lagi 100. Ini diambilkan dari tambahan modal disetor untuk kedua perusahaan yang totalnya 240 juta, diambil lagi 100, sehingga sisanya tambahan modal disetor yang harus dicatat 140 juta. Sedangkan saldo laba dicatat sebesar 650 juta ditambah 110 juta, 760 juta. Penerimaan aset bersih dari kedua perusahaan, perhatikan, ini kita akan mengkredit nilai investasi untuk metode pembelian, totalnya adalah 3 miliar 690 juta. Debitnya adalah aset bersih untuk PT Ari dan PT Reri, sehingga terjadi selisih lebih nilai investasi di atas aset bersih kedua perusahaan. Timbul goodwill 140 juta untuk metode pembelian. Sedangkan untuk metode akuisisi, nilai investasi 3 miliar 650 juta dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih kedua perusahaan 3 miliar 550 juta, sehingga timbul goodwill 100 juta. Jurnalnya, perhatikan, aset bersih di debit berdasarkan nilai wajar, investasi di kredit berdasarkan nilai investasi. Untuk metode pembelian muncul goodwill 140 juta, untuk metode akuisisi timbul goodwill 100 juta. Sedangkan untuk metode penyatuan kepentingan dicatat sebesar nilai bukunya. Nah, sehingga kalau di posting jurnal ini, perhatikan untuk metode konsolidasi ini. Nah, karena perusahaan yang baru berdiri, sehingga saldo awalnya 0 sebelum konsolidasi, sehingga saldo untuk setiap metode ini murni berasal dari jurnal pencatatan kombinasi bisnis. Oke. Nah, perbedaan akuntansi untuk akuisisi kita bisa lihat di perlakuan biaya akuisisi, pengakuan nilai investasi penerbitan efek ekuitas dengan atau tanpa nilai nominal dan nilai pasar, nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, dan penentuan goodwill dan diskon pembelian atau goodwill negatif. Oke.